Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Baka-bakasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Rasa syukur kita panjatkan kepada ilahana, yakni Tuhan yang kita sembah, yang telah kita berjanji di dalam rahim, di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ucapan alhamdulillah itu berasal dari hati dan diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan keseharian dalam taat kepada Allah. Salawat dan salam untuk Nabi Yuna Qudwatuna Uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak jamaah perwiritan Al-Ikhlas yang Allah berkahi. Wabil khusus Pak Somad beserta keluarga di rumah ini, mudah-mudahan kebaikan menyertai. Botolnya uangnya tidak menampung tawari itu niat baik, itu mendoakan selamat. Iya, iya niat baik. Cuman respon tidak. Curiga. Masya Allah. Yalah, mudah-mudahan Pak Somad beserta keluarganya senantiasa harmonis, insyaallah, dan utama sakinah mawaddah warahmah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi qasri salati wa jam'iha. Faslun ini satu pasal fi qasri shalah tentang mengqasar. Qasar ini salat 4 jadi 2. Qasar. Jadi dalam 3 tidak ada qasar. Dalam 2 tidak ada qasar. Ini maksudnya salat wajib. As-salawatul maktubah, salat yang 5 waktu itu. Jadi kalau salat-salat sunat tak perlu jamak qasar. Enggak ada. Ini yang wajib ini Allah kasih rukhsah keringanan untuk kebaikan hamba-hambanya. Karena tahu dia kalau melakukan ini pasti sulit, maka dikasihnya keringanan. Dan ingat, ulama berbeda pendapat tentang masalah keringanan nih. Kalau dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah, itu baik tidak usah jamak kasar. Karena berkurang amal, berkurang fadilat. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Banyak buat, banyak pahala. Salat tamam, itmamus shalah, itu banyak kojo, banyak pahala. Tapi pendapat yang lain, ada namanya dzalika takhfifu minallah. Itu keringanan dari sisi Allah, ambillah. Hadiah. Sehingga tadi waktu di masjid dibahas sedikit, bahwasanya ada unsur almarhum Allah yarham Ustadz Suhairi Abdul Karim dari jamaah itu kata sombong. Sombong kata itu anak ngambil. Tapi itu pendapat lah ya, pendapat. Jadi di sini dikatakan, maka harus bagi orang yang musafir, yang panjang safarnya, lagi mubah. Ingat, perjalanan itu mubah, bukan maksiat. Ya, mubah. Kalau perjalanan maksiat nggak bisa safar dengan menggunakan keringanan dari sisi Allah untuk jamak qasar. Anda pergi ke Medan mabuk, Anda pergi ke Medan berjudi, Anda pergi ke Medan menjumpukan perempuan-perempuan yang tidak elok, Anda ke Medan membunuh orang, Anda ke Medan membal-bal orang, tidak bisa. Safarnya mubah, mubahnya tidak berdagang, beli dari sambu, atau jalan-jalan, ya tempat keluarga, pemilih, sedau pesta, maka itu boleh safar itu. Kalau ada orang yang membuat tadi kebalikan daripada mubah tadi, maka di sini digariskan juga, yakni harus safarnya itu qasar salat yang 4 rakaat, maka tidak harus ia qasar maghrib dan subuh. Nah, tak bisa. Ya. Dan safar yang panjang itu 2 hari perjalanan atau 2 malam atau sehari semalam perjalanan itu yang ditanggungkan dia. Jadi
Ini kalau Syafi'i ukurannya jarak. Maka tadi kan dulu kan Pak Salim tanya, kalau tidak pakai nawaitus safara lillahi ta'ala, sengaja ke niat safar pergi dari perjumpuan batas tapal desa atau kampung, apa tak bisa. Yang penting jarak, asal dari kampung dia bergerak ke negeri yang memenuhi ukuran marhalatain, 2 marhala 81 kilo, maka itu sudah bisa sholat walaupun tanpa niat dalam hati dia. Karena yang wajib niat itu sholat, ada qasad, ta'arud, ta'yinnya. Tapi kalau beriman kepada Allah itu tidak wajib niat, karena beriman itu wajib. Tanpa diniatkan pun itu bondo itu udah wajib. Ya. Jadi kalau seandainya tidak diniatkannya iman sama Allah, berarti dia tak beriman. Tetap. Sama juga cerita safar tadi. Ya. Jadi itu cerita tentang apa? Jadi gini, itu pembukaan lah. Kita bahas sedikit supaya jangan bertele-tele tadi. Bagaimana jikalau kita pergi, apakah ke Aceh, apakah ke Padang, apakah ke Medan, kita jumpai jamaah. Kan mendapatkan fadilat salat berjamaah bagi sendi ini kan 27 derajat. 27 derajat. Kita jumpa jamaah. Apakah kita bergabung dengan jamaah atau salat sendiri? Maka jawabannya begini. Di dalam beberapa kitab fikih Syafi'i ada Sabil Muhtadin, untuk bahasa Arab Melayu lah. Ada Kashful Lisam, ada seperti ini Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrin, dan banyak kitab-kitab fikih itu cerita Arab Melayu. Kalau yang kitab-kitab macam I'anatul Talibin, Hasya Al-Baijuri, itu daripada cerita kitab Fathul Qarib Al-Mujib, dari matan takrib. Jadi kita jumpa jamaah. Kalau dia niatnya jamak, berarti tak ada qasar. Mesti dipasang niat jamak ketika hendak solat itu. Langsung tanpa ada pencegah gitu ya. Maksudnya jikir-jikir lagi dia apa kan, itu berarti kan sudah merenggangkan. Jamak itu sudah apa langsung qamat. Karena niat qomat itu adalah mendirikan salat. Karena iqamah itu mendirikan. Jadi kalau orang salat dia jamak itu qasar tadi, qomat atau tetap, karena 2 waktu salat 2 kali. Kalau dibuat sekali pun tak mengapa, tak dibuat ya pun tak mengapa, karena hukum qomatnya adalah sunat. Terjadi sebelum salat. Tapi kalau dibuatnya itu baik. Baik. Tambahan pahala. Di dalam kitab ini Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrin, walaupun sendirian tetap sunnah azan. Sendirian sudah masuk waktu sunnah azan dia. Di rumah, cuman kalau di rumah kita buat upo itu bisa jadi fitnah. Kenapa? Karena orang kampung tuh kojut. Kenapa pula Pak Salim tuh azan pula menggaib di rumah pula dia gitu. Anaknya haji. Jadi pemanfaatan azan, penggunaan fungsi ya, bukan untuk salat saja, pada dasarnya untuk salat. Di luar salat pun ada azan, sebagaimana yang kita kisahkan yang lalu, untuk budak lahir kan bukan untuk salat itu bisa. Kalau dulu azan 2 orang. Allah Akbar. Iya, Nyambutan. Oh. Kalau dulu mempanjang tahu aku ya. Iya. Karena mungkin ada mic Pak Salim. Hah? Pas nggak ada mic. Pokoknya orang azan 2 orang. Iya. Enggak ada seorang. Di apa? Khilafah Turki Utsmani itu ya. Ada namanya azan sultaniyah, 4 orang lagi. Oh iya. Iya. Jadi azan sultaniyah tuh 4. Berdiri dia begitu. Dia memang untuk menyaringkan nama memanggil. Itu lebih apa? Bukan 1 lagi, bukan 2, 4. Azan sultaniyah itu. Negeri Turki itu mirip sekali kalau kondisi azannya itu upo-upo negeri kita. Kenapa? Menyambut dari satu tempat ke tempat lain tuh. Saking dekat itu. Loh, sana begitu go. Orang itu kan tinggi-tinggi bangunan ada. Seperti itu saya tengok pada saat itu Aji Kintan apa namanya? Asari Usman. Yang penyiar BBC London itu. Jadi beberapa kali saya berjumpa, bertamu di rumah, berkombu.
dia pergi ke Turki, dia dapati apa itu. Jadi dia buat kayak apa namanya itu, dokumentari tentang masalah azan itu. Sama juga kalau terjadi angin kencang sekali, bisa tofan, ya, itu disunahkan juga azan. Kebakaran gitu kok, kebakaran, azan. Udah, lepas kita cerita itu tentang masalah apa? Karena azan itu juga kalau di negara Arab, utama Mekah sama Madinah umpama, itu azannya sebelum subuh ada azan. Ya 2 kali azan. Memang. Bandar Aceh ni. Iya. 2 kali di rumah itu ada jam 3 nak pakai apa lah. Iya. Iya. Rupanya ada yang memprotes. Iya. Kalah juga deh. Ah, Tak ada dipakai itu lagi. ah. Tetap dia masuk waktu boleh. Jadi mana gitu aja. Jam 4. Salah tengok. Tengok ini. Salah tengok. Tengok ada setiap subuh lah setiap malam. Ikut sekali. Azannya jam masuk waktu jam. Eh, memang itu sebetulnya tergantung kesepakatan masyarakat itu. Zaman dulu ada azan 2 kali. Iya, karena kan untuk membangkitkan, menjedahkan itu. Karena memang sholat yang paling bawah itu kan subuh. Dan fadilat di antara semua sholat berjamaah itu kan yang paling tinggi kan subuh. Maka kiat dikasih itulah azan 2 kali itu. Dah balik kita cerita sholat jamaah qasar. Jadi macam mana itu tadi? Ada 2 pendapat. Pertama silakan ikut jamaah tadi. Lalu setelah itu niat dia sholatnya jamaah juga, tidak bisa qasar. Maksudnya gini, dia jumpa zuhur 4 rakaat. Setelah selesai tegang, langsung dia qomat, tangkap asar. Tapi jamak, tak ada niat qasar. Waktu itu tadi diniatkannya juga jamak.